Garut adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat di mana keindahan alam priangan berpadu padan dengan kekayaan produk budaya masyarakatnya. Garis pantainya yang terpanjang di Jawa Barat juga dilengkapi rangkaian pegunungannya menghasilkan lukisan alam yang indah dan mempesona. Wisata kuliner khasnya disertai dengan keramahan warganya. Selamat datang di Garut, Garut Kota Intan. Dalam pembangunan nasional, pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang harus ditingkatkan. Di Kabupaten Garut terdapat perguruan tinggi swasta yang memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap kualitas dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1983 didirikan Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP Garut, dan pada bulan November 2017 mengalami perubahan bentuk perguruan tinggi dari STKIP Garut menjadi Institut Pendidikan Indonesia di bawah naungan Yayasan Kriawinaya Garut. Visi Institut Pendidikan Indonesia pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di tingkat nasional. Misi Institut Pendidikan Indonesia menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan masyarakat Jawa Barat pada khususnya. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius, melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu mengatasi masalah-masalah di bidang pendidikan, mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta, serta lembaga sosial dan pendidikan. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, IPI Garut telah melaksanakan pembelajaran secara daring serta menerapkan protokol kesehatan pada layanan akademik maupun non-akademik. Institut Pendidikan Indonesia telah mendapatkan hasil akreditasi institusi baik sekali berdasarkan SK Ban PT nomor 41/SK/Ban strip PT /Akred PT /2/2021. Pertama di Priangan Timur dan ketiga di wilayah L2 Dikti wilayah 4. Institut Pendidikan Indonesia meraih peringkat ke-90 kampus negeri dan swasta terbaik di Indonesia versi Webometrics tahun 2021. Institut Pendidikan Indonesia telah tersertifikasi nasional dan internasional ISO 9001 dari Komite Akreditasi Nasional dan Badan Sertifikasi Internasional Bureau Veritas pada tahun 2014 sampai dengan 2023. Jurnal terakreditasi Institut Pendidikan Indonesia terakreditasi Sintaristek Dikti, Musarafah, Sifikos, Peti. IPI Garut telah melaksanakan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Independen dengan hasil antara lain opini audit laporan keuangan Institut Pendidikan Indonesia pada tahun 2014 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian WDP, dan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP. Selain daripada itu, Institut Pendidikan Indonesia menjalin kerjasama baik di dalam negeri maupun luar negeri. Institut Pendidikan Indonesia memiliki 2 fakultas dan sekolah pascasarjana, diantaranya Fakultas Ilmu Terapan dan Sains, Program Studi Sistem Informasi, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Fisika. Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Pascasarjana, Program Studi Magister Teknologi Pendidikan, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Institut Pendidikan Indonesia juga mengikuti program Kemendikbud, diantaranya pertukaran mahasiswa tanah air atau Permata, National University Debate Championship atau NUDC, Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau ONMIPA, Program Bangkit 2020, Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM, Pemilihan Mahasiswa Prestasi atau Filmapres.
Berikut adalah kegiatan mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum. Garut adalah salah satu kabupaten di Jawa Barat di mana keindahan alam priangan berpadu padan dengan kekayaan produk budaya masyarakatnya. Garis pantainya yang terpanjang di Jawa Barat juga dilengkapi rangkaian pegunungannya menghasilkan lukisan alam yang indah dan mempesona. Wisata kuliner khasnya disertai dengan keramahan warganya. Selamat datang di Garut, Garut Kota Intan. Dalam pembangunan nasional, pembangunan kualitas sumber daya manusia merupakan faktor kunci yang harus ditingkatkan. Di Kabupaten Garut terdapat perguruan tinggi swasta yang memiliki komitmen yang sangat tinggi terhadap kualitas dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Para narasumber kita akan buka pada jam 9.15 sampai Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau STKIP Garut, dan pada bulan November 2017 mengalami perubahan bentuk perguruan tinggi dari STKIP Garut menjadi Institut Pendidikan Indonesia di bawah naungan Yayasan Kriya Winaya Garut. Visi Institut Pendidikan Indonesia pada tahun 2028 merupakan perguruan tinggi yang unggul dan berkualitas di tingkat nasional. Misi Institut Pendidikan Indonesia menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia dan masyarakat Jawa Barat pada khususnya. Melaksanakan penelitian dalam bidang pendidikan yang ilmiah dan religius, melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam upaya memecahkan dan membantu mengatasi masalah-masalah di bidang pendidikan, mengadakan kerjasama dengan institusi lain seperti institusi pemerintahan, swasta, serta lembaga sosial dan pendidikan. Bu Dr. Nunung. Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19, IPI Garut telah melaksanakan pembelajaran secara daring serta menerapkan protokol kesehatan pada layanan akademik Bu Dr. Jamila. maupun non-akademik. Teman-teman sekalian para guru hebat. Institut Pendidikan Indonesia telah mendapatkan hasil akreditasi institusi baik sekali berdasarkan SK Ban PT nomor 41 /SK /Ban strip PT /Akred /PT /2 pertama di Priangan Timur dan ketiga di wilayah L2 Dikti wilayah 4. Institut Pendidikan Indonesia meraih peringkat ke-90 kampus negeri dan swasta terbaik di Indonesia versi Webometrics tahun 2021. Institut Pendidikan Indonesia telah tersertifikasi nasional dan internasional ISO 9001 dari Komite Akreditasi Nasional dan Badan Sertifikasi Internasional Bureau Veritas pada tahun 2014 sampai dengan 2023. Jurnal terakreditasi Institut Pendidikan Indonesia terakreditasi Sintaristek Dikti, Musarafah, Sifikos, Peti. IPI Garut telah melaksanakan audit keuangan oleh Kantor Akuntan Publik Independen dengan hasil antara lain opini audit laporan keuangan Institut Pendidikan Indonesia pada tahun 2014 mendapatkan opini wajar dengan pengecualian WDP, dan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian WTP. Selain daripada itu, Institut Pendidikan Indonesia menjalin kerjasama baik di dalam negeri maupun luar negeri. Institut Pendidikan Indonesia memiliki 2 fakultas dan sekolah pasca sarjana, diantaranya Fakultas Ilmu Terapan dan Sains, Program Studi Sistem Informasi, Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi, Program Studi Pendidikan Biologi, Program Studi Pendidikan Matematika, Program Studi Pendidikan Fisika. Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Sekolah Pasca Sarjana, Program Studi Magister Teknologi Pendidikan, Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Sesdikti Kabupaten Hatur Nuhun. Institut Pendidikan Indonesia juga mengikuti program Kemendikbud, diantaranya Pertukaran Mahasiswa Tanah Air atau Permata, National University Debate Championship atau NUDC, Olimpiade Nasional Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam atau ONMIPA,
program Bangkit 2020. Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM, Pemilihan Mahasiswa Prestasi atau Filmapres. Berikut adalah kegiatan mahasiswa Institut Pendidikan Indonesia. Institut Pendidikan Indonesia beralamat di Jalan Terusan Pahlawan nomor 32 Tarogong Kidul, Garut. Telepon 0262 233 556. Website institutpendidikan-indonesia.ac.id. Facebook dan Instagram institut_pendidikan_Indonesia. Institut Pendidikan Indonesia, trustworthy and excellent. Baik, Bapak Ibu sekalian, izin menyapa. Assalamualaikum, Pak Direktur Pasca, Pak Dr. Haji Asep Nurjamin. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Asep. Siap. Tegar Pak Asep. Nuhun pangersa. Ibu Dr. Nonong, Kepala Cabang Dinas 5 Disdik Jawa Barat. Assalamualaikum. Ya Pak. Nuhun, Bapak Insinyur Haji Cecep Mansur, MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Kang Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami panjang eta janggot Kang Haji. Kami sareng Pak Direktur. Ponoken ya. Eta teh satu madhab, satu kaum eta. Abdi teh hoyong dipanjangan teh acan tiasa gitu. Bodasnya. Mohon teh acan nyunah itu ya teh acan. Pak Haji Solihin, Pak Haji Muhammad Solihin, MMPD Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Assalamualaikum. Pak Haji Solihin. Wah, masih tersambung. Waalaikumsalam. Dacan katingali eta Kang Haji. Videona. Oh. Punten ngawaga eta menuju acara di Anugerah. Pak Dokter jadi Anugerah. Mohon. Jadi Anugerah. Mohon. Insya Allah orang kawitan kita mulai pada jam 9.15 sambil nunggu yang lainnya. Baru 41 orang, ini masih ada yang di ruang tunggu ya. Ibu Dr. Jamilah. Assalamualaikum, Wakil Direktur. Waalaikumsalam, Pak Dr. Direktur Sekolah Pasca Sarjana IP Garut, nih luar biasa. Ini Pak Direktur akan berbagi informasi kebaikan. Amin. Mudah-mudahan. Ya, sudah mulai Pak Direktur itu tetap muka. Sudah Pak Asep, malah saya baru saja meninggalkan kelas itu ya. Siap. Tapi hari untuk ini ada 3 kelas, alhamdulillah ya. Sama Pak Direktur 2 kelas, saya 2 kelas ini. Hari ini ya. Ya nggak apa-apa. Dibagi-bagi waktu senamun. Iya. Ini Pak Direktur, Pak Insinyur Haji Cecep Mansur ini Kadisdik ini luar biasa Pak. Orang yang tidak punya latar belakang sarjana pendidikan tapi mampu mengelola pendidikan. Keren. Wah, juara ini. Hebat ya Pak Cecep. Pengaruh jenggot mungkin itu.
Alumni IPB, Pak. Alhamdulillah, IPB Sarai Lerus. Iya. Institut Pendidikan Bogor. Kalau Bu Dokter Nonong ini karirnya dari bawah banget, Pak Direktur. Luar biasa. Sekarang jadi Kepala Cabang Dinas 5 Sukabumi yang membawa SMA SMK swasta. Ini luar biasa. Hebat ya Bu Haji. Sama-sama dengan Pak Direktur dari UPI juga. Dari bawah saya juga. Dok ya. S3 kan di manajemen pendidikan bukan, Dok? Bu Dokter Nonong? Iya Pak, betul Ya, Pak, sama saya dengan- dari manajemen pendidikan. Punten ini Manajemen. sambil nanda tangan nebeng juga saya di SMA 1 kota nih. Kebetulan lagi ada sosialisasi saber pungli ya. Iya betul. Jadi tempatnya di SMA 1 kota. Ini saya keluar dulu, ikut dulu Zoom. Ternyata tanda tangan juga banyak. Aduh, ini gimana Pak Kadis Kota? Sami, Bu Emang- Dokter. Sami. Emang Bu Dokter suka merepotkan Pak Kadis Kota ini? Ya, sok. Iya. Pak Dokter Denny mah sok comel. Comel. Ada yang luar biasa lagi Pak Direktur. Ini Pak Muhammad Solihin. Ya dulunya guru SMP, guru matematika, dulu jauh lagi di sana di Tegabulet, kurang lebih berapa ya, 4-5 jam lah perjalanan dari pusat kota ini. Sekarang jadi kepala dinas pendidikan dari bawah benar itu. Alhamdulillah. Ini contoh keren ini. Luar biasa. Keren. Kang masih di Anugerah itu backgroundnya. Kayak kendala itu ya, kendala jaringan. Sinyal kayaknya. Kendala sinyal. Baik, Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan pukul 9.17. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'du. Pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bermuazahah, kita bisa bertemu, kita bisa bersilaturahmi melalui Zoom meeting ini untuk sesuatu kebaikan, membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 agenda hari ini. Yang pertama adalah penyampaian informasi dari Direktur Sekolah Pascasarjana Institut Pendidikan Indonesia Garut, Bapak Dr. Haji Asep Nurjamin. Kita doakan segera jadi profesor nih, ya. Ya, ini sudah cukup sebenarnya, tinggal luar biasa ya. Rambutnya sudah cukup Pak Haji. Oh, siap. Kemudian ya setelah pemaparan, yang kedua adalah nanti ada apresiasi, kemudian dari teman-teman sambutan. Pertama dari Ibu Dr. Nonong Winarni, Kepala Cabang Dinas 5 Dinas Pendidikan Jawa Barat. Kemudian dari Bapak Haji Muhammad Solihin, ya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi. Kemudian dari Bapak Insinyur Cecep Mansur MSI, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi. Jadi kalau di Kota Sukabumi masih ada kebudayaannya, ya, bersatu. Jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah tanya jawab. Tapi untuk tanya jawab ini mohon para peserta yang ingin bertanya itu raise hand nanti. Jadi klik raise hand, nanti akan ditampilkan di layar siapa yang bertanya. Oleh karena itu, mari kita buka kegiatan ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sesi yang pertama, kami persilahkan Pak Direktur Sekolah Pascasarjana IPI Garut, Bapak Dr. Haji Asep Nurjamin. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Puji syukur atas nikmat dan rahmah Allah yang memperkenankan kita, yang memberi usia kita hari ini untuk bersilaturahim dalam satu event yang sebenarnya ditunggu-tunggu gitu ya. Dan melalui event ini semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat aktivitas kita sebagai bagian dari bakti kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari aktivitas kita mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Saya yakin betul bahwa dengan niat yang tulus kita berkumpul di sini masih dalam konteks memajukan, mencerdaskan bangsa. Ya, salah satu indikasi kecerdasan bangsa itu adalah dengan kualifikasi pendidikan. Ini sebenarnya bicara tentang hal-hal yang formal. Sebenarnya kan kita bicara ijazah itu hal-hal yang formal. Sebenarnya kehidupan kita menuntut jauh daripada ijazah. Baik Bapak Ibu, para peserta juga para yang terhormat Bapak Kadisdikbud Kota Sukabumi, Bapak Ibu Kepala Cabang Disdik Wilayah 5 Jawa Barat, kemudian Pak Kadisdik Kabupaten Sukabumi, mohon maaf saya tidak ini, kemudian yang terhormat Bapak Dr. Haji Asep Deni MM Kom dan CBA yang sudah merancang acara ini sedemikian rupa. Baiklah, mungkin saya akan sedikit mendedah ya, memaparkan tentang IP Garut, khususnya program studi teknologi pendidikan. Akan tetapi sebenarnya saya tidak ingin bicara panjang lebar tentang IP, tentang program studi teknologi pendidikan. Karena jika saya terlalu banyak bicara tentang siapa kami, ada kemungkinan nanti saya jatuh pada terlalu membangga-banggakan diri, begitu ya. Padahal Bapak Ibu nanti kalau mau ada kebaikannya ya, lembaga kita sudah eksis sekitar ya sudah sangat lama sebenarnya, begitu ya, sudah tua. Kalaupun ada kebaikan, ada keunggulan, biarlah itu yang diucapkan oleh orang lain, begitu ya, bukan tidak dikukur, begitu ya, karena nanti mungkin dianggap terlalu membanggakan diri, padahal sebagai sebuah lembaga tentu tidak sempurna. Tetapi kami selama ini telah berusaha eksis, mengabdi dan mencerdaskan bangsa ya. Baik, saya ingin memohon izin untuk bisa share screen. Silakan, Pak. Oh ya, sudah, alhamdulillah ya. Kok belum muncul ya, sebentar Pak. Sebentar, mohon maaf. Ini harus dibuka dulu. Baik. Ini. Nah. Pak Haji Asep, siap. Bapak Kepala Dinas ya, Ibu Kepala Dinas, saya mohon izin. Ini saya sudah dalam kondisi share screen ya. Udah Pak. Ya, saya mengambil judul yang mungkin agak berbeda ya, karena intinya memang sosialisasi, tapi saya lebih memberi penekanan pada motivasi. Ya, dalam konteks pertama, sosialisasi itu adalah upaya mengenalkan. Yeah. Tetapi kenal saja itu tidak bermakna apa-apa jika tidak dilanjutkan dengan meyakini. Karena
action kita, perbuatan kita, lakuan kita itu biasanya dipengaruhi oleh keyakinan kita. Nah, mudah-mudahan itu yang menjadi harapan saya dengan presentasi saya ini. Baik, Bapak Ibu, ini adalah status akreditasi perguruan tinggi kami. Ya, jadi pada tahun 2021 kita masih hangat sebagai sebuah perguruan tinggi ya, dan ternyata kita baru 3 ya di Jawa Barat yang sudah dinyatakan sebagai berpredikat baik sekali gitu ya untuk sebuah perguruan tinggi swasta yang ada di daerah. Ini menurut saya salah satu kebanggaan bagi kami. Kemudian ini lokasi tempat kami kuliah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat ada yang di belakang ujung itu ada gedung begitu, itu Pak Haji Asep sudah 2 kali berkunjung ke tempat kami, itu gedung J ya, pasca sarjana. Yang di depan ini S1. Insya Allah nanti dibuktikan oleh Bapak Ibu setelah datang ke kampus kami. Kemudian profil Institut Pendidikan Indonesia Garut bisa Bapak Ibu lihat dengan leluasa begitu ya. Ini saya itu kan link webnya, jadi Bapak Ibu tinggal unduh di situ atau ketik di Google saja, di Google Search Institut Pendidikan Indonesia Garut atau IPI Garut, itu akan muncul insya Allah. Tetapi Institut Pendidikan Indonesia sebenarnya bukan hanya di Garut begitu ya, ternyata saya temukan ada beberapa juga yang tadinya STKIP itu berubah jadi Institut Pendidikan. Baik, dan kita berada di Kabupaten Garut sekitar 50 km dari pintu tol Cileunyi Bandung ya, jadi bukan dari pusat kota Bandung karena akan susah ya berkunjung ke tempat kami kalau Bapak Ibu mengejar pusat kota karena rumit ya dengan kemacetan dan sebagainya. Selanjutnya pasca sarjana sendiri sudah memiliki 2 program studi. Yang pertama adalah teknologi pendidikan, kemudian pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Insya Allah menyusul kemungkinan tahun ini karena SEN sudah ada ya, dikirimkan dasinya dari Ristek Dikti bahwa kita akan izin operasional untuk pendidikan matematika S2 insya Allah akan segera terbit. Nah, jadi kami sedang menunggu itu ya. Baik, kemudian mengenai teknologi pendidikan, ini saya dapatkan satu itu terakhir webinar yang diselenggarakan kemarin ya, bulan September tahun 2021. Jadi para mahasiswa Tekpen itu pada semester 2 kalau tidak salah, atau semester berapa itu melakukan pengabdian dengan melakukan seminar dan melakukan kegiatan ilmiah bersama. Biasanya kita bekerja sama dengan perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Sebelum masa COVID, biasanya kita menyelenggarakan kerjasama, seminar, dan sebagai konferensi, misalnya dengan beberapa perguruan tinggi di Malaysia, khususnya dengan teknologi Malaysia dan pendidikan guru ya, pendidikan guru Malaysia. Nah, Bapak Ibu, ketua program studi teknologi pendidikan adalah seorang guru besar ya di atas saya dan usianya masih muda, dan beliau adalah guru besar di UPI ya, di teknologi pendidikan UPI, dan kebetulan kalau tidak salah beliau itu di Humas ya, di wakil rektor di bidang Humas, Profesor Dr. Denny Darmawan MSI MCE. Bapak Ibu sebenarnya kalau mau tahu lebih banyak tentang beliau sebenarnya kan sekarang terbuka ya, jadi tinggal di Google saja, di Google Scholars, jejak kehidupan akademik setiap dosen itu terlihat ya, sampai ke Scopus ID, mana Publons ID dan sebagainya ya, Sinta ID-nya begitu dengan mudah dapat kita lacak sebenarnya di situ ya. Kemudian Bapak Ibu, Magister Teknologi Pendidikan ini terakreditasi B dan ini masih baru ya pada tahun 2020, dan ini sekarang kita sedang merancang untuk mengajukan dengan itu yang baru ya, dengan ISK, dan ini sedang kami kerjakan. Mudah-mudahan segera B-nya ini berubah jadi baik sekali, insya Allah.
Kemudian Bapak Ibu, itu saja yang ingin saya sampaikan mengenai profil perguruan tinggi kita. Tetapi saya ingin mengajak Bapak Ibu, karena kalau nanti ingin tahu lebih banyak bisa bertanya, bisa langsung kepada kami, bisa melalui Pak yang terhormat Pak Dr. Haji Asep Deni, nanti informasinya sudah lengkap begitu ya melalui beliau, termasuk nanti termasuk teknik akademiknya seperti apa, kurikulumnya dan sebagainya sudah tersedia insya Allah, dan itu kita dedah nanti ya setelah Bapak Ibu yakin berminat untuk bergabung dengan kami ya, khususnya dengan teknologi pendidikan. Tapi Bapak Ibu terbuka juga peluang ya bagi Bapak Ibu yang ingin masuk ke Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, saya ingin berputar sedikit keluar dari persoalan itu. Jadi Bapak Ibu kalau ingin tahu tinggal buka di website sebenarnya, tidak ada masalah. Kemudian ini nih, nah pertemuan kita hari ini, nah saya ingin mengajak Bapak Ibu para peserta untuk merenung. Ya, nah pertama, ini jawab dalam hati saja Bapak Ibu ya. Pertama, selama jadi PNS, jadi guru, jadi kepala sekolah, jadi pengawas, jadi aparat pendidikan, pernahkah Bapak Ibu mendapat support dan motivasi untuk studi lanjut seperti hari ini? Nah, Bapak Ibu lihat di sini ya, yang hadir ada Bapak Kepala Dinas Kabupaten Sukabumi, Bapak Kepala Dinas Kota Sukabumi, Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 5 Jabar, begitu ya. Pernahkah Bapak Ibu melihat support yang seperti ini? Nah, ini harus dianggap sebagai satu nikmat ya yang patut disyukuri oleh Bapak Ibu. Saya ingin mengajak Bapak Ibu merenungkan ini. Apakah ini satu hal yang biasa saja? Apakah makna kehadiran beliau bertiga itu bagi karir Bapak Ibu ada maknanya enggak? Atau itu kebetulan saja Pak? Tidak ya. Saya menganggap ini adalah sinyalnya dari Allah Subhanahu wa taala bagi Bapak dan Ibu. Kemudian jangan katakan ini sebuah kebetulan atau peristiwa biasa. Nah, kalau Bapak Ibu mengatakan begitu berarti Bapak Ibu tidak bersyukur ya, karena ini semua datang dari Allah tentu saja. Kemudian apakah Bapak dan Ibu mengira bahwa kesempatan seperti ini akan datang kembali? Nanti atasan Bapak Ibu mensupport Bapak Ibu untuk studi lanjut, akankah datang lagi kesempatan itu seperti hari ini? Saya pikir itu peluang yang sangat kecil. Ya, mari kita pikirkan ini. Kemudian yang kedua, apakah masa COVID-19 ini akan terus berlanjut atau akan berakhir? Nah, kemudian apakah kehadiran COVID-19 dengan segala dampak dan konsekuensinya ini hanya akan membuat kita takut, tidak berdaya, dan kita kehilangan banyak, atau kita bisa memanfaatkannya? Nah, pertanyaan berikutnya, jika COVID-19 berakhir dan aktivitas pendidikan tatap muka sudah kembali seperti sedia kala, akankah Bapak Ibu punya kesempatan untuk pergi secara fisik kuliah ke tempat yang jauh? Nah, bukan ke Garut ya, mungkin ke Bandung misalnya atau ke Jakarta. Apakah Bapak Ibu akan punya kesempatan untuk pergi ngingkik begitu, pergi ke tempat kuliah? Nah, ini barangkali satu event, satu momen yang sangat penting, yang sangat bermakna bagi kita. Nah, kemudian apakah Bapak Ibu nanti akan rela meninggalkan tugas dan keluarga untuk pergi secara fisik begitu ya ke tempat kuliah? Nah, pasti Bapak nanti berhadapan dengan teman, ya pimpinan mengizinkan belum tentu teman dan sebagainya. Ketika itu ya, ketika Bapak harus pergi ke tempat kuliah. Kemudian bila ini berlaku, akankah dengan mudah atasan Bapak Ibu mengizinkan Bapak Ibu meninggalkan tugas?
Nah, ini saya ingin mensupport Bapak Ibu, memotivasi Bapak Ibu bahwa pada masa COVID sekarang ini ada peluang untuk diselenggarakan pembelajaran jarak jauh atau distance learning. Jadi Bapak Ibu tidak pergi kemana-mana, tinggal di Sukabumi, tinggal bahkan sambil mengajar, bahkan mungkin sambil menggendong anak, Bapak Ibu bisa melakukan kuliah tanpa harus pergi. Tentu di situ ada keuntungan juga secara finansial dari segi ongkos, dari Bapak kalau pergi itu harus menginap dan sebagainya. Sebenarnya jauh lebih banyak keuntungan yang kita dapat jika kita mengambil kesempatan, jika kita mengambil peluang untuk melakukan studi lanjut pada masa sekarang ini. Nah, kecuali Bapak, nanti Pak, COVID-19-nya kemungkinan masih lama, masih 2 tahun lagi. Ya, it's okay mungkin ya kalau Bapak berpikiran seperti itu. Tapi kan kita melihat sekarang indikasinya sudah mulai normal. Perkuliahan sudah hampir 50-50 ya. Ada yang sehari kuliah tatap muka, sehari daring begitu. Ini indikasi bahwa sebenarnya COVID itu sudah hampir tidak terlalu tampak ya pada masyarakat kita. Nah, jadi menurut saya walaupun saat ini menjelang akhir-akhir COVID ini, Bapak Ibu, inilah kesempatan mengambil studi lanjut dan mudah-mudahan nanti kita masih ada alasan misalnya ya 1 tahun atau 2 tahun kemudian Bapak sudah selesai kuliah tatap muka, nanti tinggal jarak jauh kan bisa bimbingan Bapak melalui website, melalui Zoom atau melalui LMS dan sebagainya. Sehingga tidak perlu kita pergi meninggalkan tempat kerja dan keluarga. Kemudian yang ketiga, apabila Bapak dan Ibu termasuk orang yang menghargai waktu, apa makna waktu 2,5 tahun dalam perjalanan hidup Bapak dan Ibu? Karena ini kuliah kita ini dirancang paling lama 2,5 tahun. Ya, nanti Pak Haji Asep Denny akan berbicara langsung dengan ketua program studi, ya, dari segi kurikulum, apakah bisa misalnya ya tidak 2,5 tahun, misalnya tatap mukanya tidak sampai 3 semester dan sebagainya. Nanti ada peluang-peluang ya yang legal dari Dikti ya. Dari Kemendikbud. Jadi kita tidak melanggar aturan, tetapi kita berjalan sesuai dengan aturan legal, sah kita, ijazah kita halal, begitu ya, dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, juga melalui proses yang benar, ya, dan Bapak Ibu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita akan membiarkan masa 2,5 tahun berlalu dalam bentuk aktivitas rutin ya kita begitu-begitu saja dan kita tidak memberi makna berharga bagi berharganya waktu kita yang 2,5 tahun itu? Nah, Bapak bayangkannya 2,5 tahun yang lalu kita seperti apa? Siapa? Apa masih sama seperti sekarang ini atau tidak? Atau kita sudah berubah? Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu melewatkan 2,5 tahun ke depan tanpa kuliah, tetap hidup ini harus berjalan apabila kita diberi umur ya. Persoalannya adalah apakah setelah 2 tahun dari hari ini kita telah menjadi orang baru dengan identitas baru, dengan pengharapan baru, dengan peluang karir yang baru yang lebih terbuka dan lebih baik? Atau kita masih seperti yang dulu? 2,5 tahun itu tidak bermakna apa-apa, hanya kita bertambah tua saja. Nah, ini ya Bapak Ibu, jadi 2,5 tahun bukanlah masa yang lama. Nanti Bapak Ibu, ini sekarang sobat catatnya sekarang tanggal 7 atau tanggal 7 Oktober ya. Dan Bapak Ibu lihat lagi nanti 7 Oktober tahun berapa nanti ya kalau masih ada usia. Coba Bapak review ya, muhasabah. Apakah engkau masih seperti yang dulu atau sudah jadi orang yang sudah berbeda dengan identitas baru ya, gelarnya bertambah, gelar bertambah, tentu pengharapannya juga bertambah, peluang karirnya juga pasti bertambah, lebih terbuka dan lebih baik.
berbeda mungkinnya dengan peluang yang terbuka ketika kita masih seperti hari ini. Kemudian berikutnya yang keempat, berkaca pada situasi dan kondisi saat ini, apakah mutasi dan promosi akan memperhitungkan kualifikasi pendidikan? Nah, di sini ketika saya mengambil gambar ini, banyak orang yang begitu ya di depan cermin itu, ini kan kalau dalam buah catur itu ya, ini sebenarnya sebuah bidak, tapi merasa sebagai raja kan gitu ya. Nah itu sebenarnya cerminnya tidak objektif kalau begitu ya. Nah Bapak Ibu lihat sebenarnya ya begitu ya, kita ini karena mau tidak mau kita punya kompetitor. Kompetitor kita pendidikannya seperti apa? Kita bagaimana? Kita modal kita apa? Begitu ya, tidak bisa kita bersaing untuk mendapat untuk dipromosikan. Nah, orang yang memiliki kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi lah yang terlebih dahulu dipertimbangkan oleh atasan kita untuk dipromosikan. Dan di Bapak Kepala Dinas ya, Ibu Kepala Dinas nanti mungkin ini paham betul ya tentang ini. Ya, ketika mungkin kinerjanya bagus, tetapi kualifikasi pendidikannya sayang ya, ini kualitas kinerjanya bagus ya misalnya, tapi dia kualifikasinya masih S1 misalnya, pasti itu akan dari list yang paling atas itu akan digeser ke bawah pasti. Jadi Bapak tidak akan jadi prioritas lagi karena tingkat pendidikan Bapak kalah oleh yang lain. Kemudian apakah kita akan jadi bagian dari manusia masa depan yang kian dinamis dan tak terduga? Ya ini kita melihat pada dinamika pendidikan yang demikian cepat, ya luar biasa. Pak Menteri yang baru ini pasti membutuhkan orang-orang yang kreatif, orang-orang yang kinerjanya bagus, orang yang daya tahannya bagus, memiliki daya tahan yang bagus dalam bekerja, kemudian visioner, ya, dan dicapainya kualifikasi pendidikan yang baru, diraihnya ijazah yang baru. Setidaknya itu akan menjadi indikasi bahwa Bapak adalah manusia, Bapak Ibu manusia yang dinamis, menginginkan masa depan yang lebih baik. Tidak suka bertahan dalam satu status quo ya, seperti yang sekarang misalnya. Saya ingin lebih baik. Kemudian, apakah Bapak dan Ibu masih yakin bahwa dari saat ini ke depan, guru yang berijazah S1 itu masih akan dipertimbangkan untuk dipromosikan? Nah, ini mungkin ya karena semua teman kan S1. Nah, jadi Bapak dan Ibu tidak punya nilai lebih kalau begitu. Pasti yang diutamakan untuk promosi itu yang punya nilai lebih. Nah, salah satu kelebihannya itu tadi ya bukan hanya dari segi kinerja tetapi juga dari segi kualifikasi pendidikan. Nanti ditanya, ijazahnya apa? Strata mana? Strata berapa? Itu akan sangat berpengaruh ya terhadap pertimbangan atasan kita. Kemudian yang kelima ini yang terakhir. Nah, ini berkaitan dengan teknologi pendidikan. Bapak Ibu, ini saya mengambil ilustrasi murid sekolah dasar. Luar biasa ya. Murid sekolah dasar sekarang sudah belajar menggunakan internet. Nah, kita apakah masih mencukupkan diri dengan pengetahuan dan keterampilan kita seperti ya bisa ketinggalan kita. Anak-anak kita sudah sangat jauh maju. Ya, anak yang belum sekolah saja bisa menemukan satu program, satu acara di YouTube itu mereka tanpa berkedip begitu ya, dalam beberapa detik dia sudah menemukan mana yang harus mereka baca, mana yang harus mereka tonton dan sebagainya. Nah, apakah kita akan meninggalkan diri di belakang dan cukup saya ini gagap teknologi? Tentu tidak. Kalau begitu Bapak tidak mengambil bagian ya pada perubahan di masa yang akan datang. Jadi seberapa pentingkah teknologi dalam pendidikan saat ini? Bapak Ibu bisa menjawab dengan esai yang panjang lebar. Bapak mengemukakan bukti-bukti ya bahwa
Bahkan anak taman kanak-kanak. Ya, anak taman kanak-kanak sudah diperkenalkan bagaimana belajar dengan memanfaatkan internet, dengan memanfaatkan komputer. Kita tidak cukup beralasan maaf anak-anak, maaf Bapak gaptek, nggak bisa. Tidak ada maaf mungkin ya. Nah, kemudian adakah bidang studi yang tidak tersentuh teknologi? Nah, Bapak mungkin S1-nya IPS, mungkin S1-nya agama, mungkin S1-nya matematika, S1-nya apapun itu, sejarah dan sebagainya. Nah, perlukah teknologi untuk konten seperti itu? Semua konten dibalut dengan teknologi. Semuanya. Jadi kalau kita lihat artikel-artikel yang tren ya di Q1, Q2 saat ini adalah sebagian besar itu mengambil setting masa COVID-19 ini. Gitu ya, jurnal-jurnal internasional itu memuat hasil-hasil penelitian tentang bagaimana anak-anak kita belajar pada masa COVID ini. Bagaimana guru memanfaatkan media, bagaimana guru memanfaatkan teknologi komunikasi untuk mencerdaskan anak-anak kita. Kemudian yang kedua, selepas masa COVID ini, apakah kita merasa bahwa pendidikan kita akan setback, akan kembali ke pendidikan yang harus tatap muka tanpa menggunakan teknologi? Nah, ini mungkin terlalu naif ya kalau kita berpikir begitu. Jadi Bapak Ibu, teknologi komunikasi, teknologi pendidikan akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari seluruh proses pendidikan kita. Coba Bapak Ibu lihat di sekolah-sekolah sekarang siapa yang berperan? Itu kan ada yang disebut tenaga apa ya? Kalau dulu tenaga administrasi, kalau sekarang itu namanya apa di sekolah itu ya? Yang khusus membuat pelaporan, menerima informasi dari Jakarta tidak melalui surat yang print out, tidak melalui surat yang dicetak, itu lama sampai. Sekarang 1 detik surat itu ditandatangani Kemendikbud, setengah detik berikutnya sudah sampai di tangan Bapak Ibu Kepala Dinas. Setengah detik berikutnya sudah sampai kepada guru-guru. Dan ini memerlukan kecerdasan dalam teknologi. Dan ini jadi orang-orang yang berbasis teknologi, saya yakin betul itu akan terus bermanfaat. Ya, khususnya di sekolah, di sekolah-sekolah kita. Demikian juga masyarakat. Ini pesantren-pesantren kita pun saya lihat itu mereka sudah bicara tentang e-book. Ya, jadi kitab-kitab kuning itu sudah tersedia dalam bentuk e-book. Dan mereka mengaksesnya, membacanya, mempelajarinya dari e-book, bukan kitab yang ya harganya mahal, kemudian ditenteng kemana ke sana kemari, terlalu berat dan sebagainya. Nah, sekarang orang sudah menggunakan teknologi informasi, teknologi pendidikan. Kemudian yang ketiga, produk-produk teknologi pendidikan baru akan terus dilahirkan, disesuaikan dan diupdate. Nah, tentu itu diperlukan orang-orang yang visioner, orang-orang yang mau maju, orang-orang yang punya kemampuan dasar. Nah, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu bergabung dengan kami dengan teknologi pendidikan ini, insya Allah, ya Bapak Ibu, walaupun tidak sampai misalnya karena kesibukan Bapak Ibu ya, tugas kuliahnya bercampur dengan tugas kerja dan sebagainya, ya, tapi insya Allah Bapak Ibu dasar-dasar bagaimana mengembangkan sebuah media pembelajaran berbasis teknologi informasi, ya, bagaimana dan sebagainya, mengoperasikan, bagaimana merancangnya dan sebagainya. Kemudian, nah bayangkan Bapak Ibu, karena produk teknologi pendidikan itu terus baru, terus disesuaikan dan terus diupdate. Nah, apakah kita dalam posisi apa kita di situ sebenarnya? Ya, apakah kita hanya akan jadi pemakai saja dari teknologi-teknologi itu yang belum tentu sesuai dengan hakikat, dengan karakteristik siswa kita? Barangkali Bapak Ibu itu ya yang menjadi inti dari
mengapa Bapak Ibu, ini yang kelima ini, Bapak Ibu, kapan lagi? Besok-besok mungkin ada yang menawari Bapak, tapi mata kuliah yang lain, ya, program studi yang lain yang tentu saja tidak bisa masuk, tidak bisa sesuai dengan semua program studi yang Bapak ambil, keahlian Bapak Ibu di S1 dulu. Begitu Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu merenung, berilah makna pada setiap langkah kita. Berilah makna pada setiap langkah kita. Atau kita akan membuatnya sia-sia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak banyak materinya, tapi ini 2 SKS Pak Direktur. Luar biasa. Jadi menyentuh kita semua, sebenarnya bukan untuk mahasiswa yang baru saja, ini untuk kita semua. Baik, berikutnya Ibu Dr. Nonong kami persilahkan. Terima kasih Pak Dr. Asep Denny, sahabat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tentu saja yang saya hormati Bapak Direktur Pascasarjana IPI Garut, ya, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Ini sedikit tertukar dengan UPI, tetapi ini IPI, ya, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Bapak Dr. Asep Nurjamin, salam kenal Pak Asep. Ya, nah, nanti saya sengaja berkunjung ke Garut, karena bukan tidak mungkin menjelang usia pensiun saya juga ingin seperti Pak Asep Denny, gitu ya, mengajar di perguruan tinggi seperti itu. Kemudian yang saya hormati senior saya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, Pak Cecep Mansur, Pak Asda. Kemudian senior saya, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Kang Solihin. Ya, kemudian Bapak dan Ibu semua dari Pascasarjana IPI Garut yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentu saja yang saya cintai, yang saya banggakan, rekan-rekan guru, mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK, atau mungkin yang pada kesempatan ini hadir, ikut berpartisipasi, ataupun mungkin ikut tertarik terkait dengan berbagai macam program, dan penyikapan terhadap berbagai dinamika. Luar biasa pada kesempatan pagi ini, barangkali mohon maaf dengan segala keterbatasan, karena saya juga ikut Zoom di SMA 1 Kota Sukabumi ini, dengan segala keterbatasannya. Yang pertama tentu saja saya ingin menyampaikan rasa bahagia tak terhingga, karena saya bisa menjadi bagian daripada pembentukan kompetensi guru-guru di kota dan kabupaten Sukabumi. Kemudian yang kedua, apresiasi untuk IPI Garut. Pertama, apresiasi untuk akreditasi yang baik sekali, ya. Walaupun mungkin akreditasi pascasarjananya B, tadi komitmen Pak Dir, sebentar lagi ditingkatkan menjadi A, gitu kan. Dan ini untuk menjadi A tentu harus didukung oleh semua pihak, termasuk oleh Bapak Ibu sekalian, katakanlah sebagai kandidat mahasiswa pascasarjana di IPI Garut. Lalu yang berikutnya, apresiasi terhadap peran serta pendidikan tinggi dalam hal ini IPI Garut kepada peningkatan kualitas pendidikan, sebab kita sama-sama paham kualitas pendidikan ini signifikan ditentukan oleh kompetensi guru. Bagaimana kita hari ini sama-sama memahami di tengah permasalahan yang tidak sederhana terkait dengan pandemi COVID-19, bahwa pandemi ini merupakan disrupsi, bahwa pandemi ini merupakan turbulensi, bahwa pandemi ini kadang-kadang Pak Dir menjadi sebuah anomali bagi kita, ketika kebijakan-kebijakan juga cenderung berubah tanpa kita pahami, dan berubah dengan sangat cepat. Ini menimbulkan kebingungan profesional dan kebingungan sosial di kalangan kita semuanya. Lalu fakta-fakta lain, ya, hari ini bahwa persoalan tentang guru itu ternyata juga tidak selesai-selesai. Persoalan kompetensi terutama, termasuk di dalamnya barangkali dari persoalan-persoalan yang
dialami oleh guru-guru kita, ya, di mana guru-guru kita ini yang pertama bermasalah di dalam kualifikasi dan kompetensi. Kemudian guru-guru kita juga bermasalah di dalam penguasaan teknologi. Guru-guru kita juga bermasalah di dalam penggunaan media pembelajaran. Guru-guru kita juga bermasalah di dalam menerapkan strategi dan model serta metode pembelajaran yang tepat untuk kegiatan pembelajaran. Termasuk, barangkali begitu ya Pak Dr. Denny, motivasi berprestasi dari guru-guru kita juga rendah. Nah, ketika hari ini IP Garut menawarkan alternatif solusi yang luar biasa, menjawab permasalahan-permasalahan tersebut. Bagaimana tidak, jurusan teknologi pendidikan yang dimiliki oleh IP Garut, mudah-mudahan ini bisa mengurai permasalahan tersebut. Ketika guru-guru kita, apalagi di masa pandemi, tadi seperti dipaparkan oleh Pak Dir, apakah kita semuanya yakin dalam waktu dekat ini kita akan kembali normal seperti sedia kala? Wallahu alam, kita nggak ada yang tahu. Jangan-jangan malah kegiatan pembelajaran berbasis teknologi ini ke depan menjadi keutamaan bagi kita semua. Oleh karena itu, kemampuan, kompetensi guru-guru kita dituntut untuk terus ditingkatkan, termasuk kualifikasi pendidikan. Saya pikir ini adalah hal yang perlu kita sambut penuh sukacita untuk di Kota Kabupaten Sukabumi. Bukan tidak mungkin nanti akan saya tindak lanjuti dengan himbauan atau edaran kepada guru-guru kami yang ada di SMA SMK Kota dan Kabupaten Sukabumi untuk mau meningkatkan kualifikasi dan kompetensi diri. Ya, kalau tadi Pak Dir mengatakan pernahkah Pak Kadis, saya, kemudian yang lain mengingatkan guru-guru untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan. Saya biasanya yang paling sering menyoroti tanggung jawab profesional guru-guru yang sudah diberi label sebagai guru tersertifikat gitu ya, untuk mau bertanggung jawab terhadap sertifikat yang dimilikinya, yang diimbali oleh tunjangan sertifikasi yang dimilikinya. Bagaimana komitmen untuk meningkatkan quality person, bagaimana meningkatkan kualifikasi akademik, termasuk meningkatkan profesionalismenya. Saya pikir seperti itu. Dan hari ini tantangan pendidikan di luar sana berjalan dengan sangat cepat. Kalau tidak diimbangi oleh guru-guru kami dengan kemampuan penguasaan teknologi yang bagus, maka kita selamanya akan tertinggal. Saya pikir seperti itu. Dampak lainnya adalah daya saing lulusan. Kalau dari jenjang pendidikan SMA, barangkali daya saing untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Itu tidak bisa kita tingkatkan. Kemudian daya saing lulusan SMK juga mungkin tidak bisa kita pertahankan gitu ya, terkait dengan keterserapan lulusan SMK di pasar kerja. Saya pikir seperti itu. Jadi terkait dengan peningkatan kualifikasi pendidikan, peningkatan kompetensi profesional dan personal dari para guru sekalian, ini menjadi sebuah keharusan hari ini. Namun demikian barangkali kepada IP Garut, dalam hal ini program pasar sarjana, terkait dengan program-program yang disajikan, ya, karena bagaimanapun saya mengenal jurusan teknologi pendidikan ini jauh-jauh hari di IKIP Bandung juga sudah ada, gitu ya. Coba teknologi pendidikan seperti apa yang ditawarkan oleh IP Garut, saya berharap menjawab tantangan-tantangan perubahan yang sedang terjadi hari ini, di mana guru-guru kita mengalami permasalahan dalam penguasaan teknologi. Guru-guru kita rendah di dalam memanfaatkan media pembelajaran. Padahal kompetensi itu mutlak diperlukan saat ini. Saya pikir seperti itu, ya. Lalu yang lain, Bapak dan Ibu yang saya hormati, barangkali tadi dari paparan Pak Dir, izin saya sedikit bercerita Pak Doktor ya. Ya. Betul yang disampaikan Pak Dr. Asep Denny. Saya ini dulunya guru SMP di Cianjur Selatan. Jadi ketika diangkat diploma 3 saya dari IKIP Bandung, ya. Lalu tahun 2000 saya selesai S1 dari IKIP Bandung juga dengan perjalanan yang luar biasa, perjalanan geografis, ya, perjalanan fisik gitu kan, bukan perjalanan waktu, perjalanan fisik yang luar biasa karena memang saya tinggal di Cianjur Selatan, kurang lebih 5 jam dari kota Cianjur gitu ya. Kemudian S2 saya di UNJ, ini manajemen pendidikan. Betul kata Bapak. Ya, pertimbangan pemerintah salah satunya adalah ketika misalnya nilai kompetensi kita sudah sama-sama di angka 8,
maka kompetensi berikutnya yang dilihat adalah kualifikasi pendidikan. Ya. Nah, setelah itu tahun 2013 saya pindah ke struktural karena saya tahun 2013 pula menyelesaikan pendidikan S3 di Bandung, tepatnya di Universitas Islam Nusantara Bandung. Tahun 2013 saya pindah ke struktural di Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur. Mungkin, walaupun ini secara eksplisit tidak pernah disampaikan oleh pimpinan, apakah pemilihan saya menjadi kepala cabang juga hanya karena saya memiliki gelar doktor atau bukan, saya juga tidak paham. Namun demikian, terkait dengan kualifikasi pendidikan yang saya miliki, ya insya Allah mudah-mudahan bisa memberikan nilai manfaat untuk banyak orang. Dalam rangka khairun nas anfa'uhum linnas, saya pikir seperti itu. Ya dalam rangka itu, apakah nilai manfaat ini bisa memiliki lingkar yang sempit atau luas? Harapannya saya memiliki nilai manfaat yang luas. Saya pikir seperti itu. Itu adalah cerita. Ketika tadi dikatakan Ibu KCD ini berangkat dari bawah, betul sekali Pak. Jadi saya guru, kemudian pindah ke struktural, lalu sekarang bisa pindah ke Provinsi Jawa Barat. Saya pikir seperti itu, walaupun kita juga harus yakin bahwa ini adalah jalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan Pak Dokter, Pak Direktur, Pak Kadis Kota, Pak Kadis Kabupaten, dan teman-teman sekalian. Saya berharap kegiatan pertemuan semacam ini nanti bisa ditindaklanjuti untuk diskusi-diskusi yang lain. Mengingat teman-teman kami guru-guru di SMA SMK Kota dan Kabupaten Sukabumi sangat merindukan ya tambahan-tambahan wawasan, pengetahuan, pemahaman dan lain-lain menyangkut dengan tupoksi mereka sebagai guru. Saya pikir seperti itu. Terima kasih atas undangannya ya. Mohon maaf jika ada yang saya sampaikan tidak berkenan dan saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2 SKS lagi ini best practice ini. Luar biasa ini, keren. Atur nuhun Bu Dokter Nunung. Lanjut Pak Kang Haji Solihin, mangga Pak Kadis. Suaranya belum ada kan? Mohon izin, suaranya belum ada. Masih di mute. Pak Dokter? Ya. Dah. Ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Direktur Sekolah Pascasarjana Institut Pendidikan Indonesia Garut, Bapak Dr. Haji Asep Nurjamin MPD. Yang saya hormati rekan kami Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Provinsi Jawa Barat, Bu Dr. Nonong Winarni SPD MPD. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Bapak Insinyur Haji Cecep Mansur MSI, Ujung Jepang, Pak. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Dr. Haji Asep Deni MM Mkom CBA selaku moderator kegiatan pada kesempatan ini, seluruh peserta atau tamu undangan yang hadir secara virtual yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan ini bisa bersilaturahmi secara virtual dan sekaligus barusan terima kasih mendengarkan paparan dari Pak Direktur tentang program Pascasarjana Magister Teknologi Pendidikan IP Garut. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Baginda Nabi Muhammad SAW beserta seluruh pengikutnya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan dan mendukung
atas menyambut baik serta memberikan apresiasi yang tinggi atas kehadiran Sekolah Pascasarjana Institut Pendidikan Indonesia Garut di Sukabumi dengan segala relaksasi dan kemudahan-kemudahan secara digital sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Direktur. Tentunya kegiatan sosial ini dianggap sangat penting bagi teman-teman kami agar menggugah kesadaran kita semua akan pentingnya peluang pendidikan dan peluang melanjutkan pendidikan, khususnya yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Indonesia di Garut. Bagaimanapun tadi Pak Direktur maupun Ibu Dr. Nonong telah menyampaikan berbagai permasalahan yang memang ada di tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Kita pun menyadari bahwa situasi pandemi memang sangat terasa berimplikasi negatif terhadap kesehatan maupun tatanan ekonomi. Namun pada sisi lain juga pandemi telah melahirkan dampak konstruktif bagi dunia pendidikan. Di antaranya adanya percepatan transformasi pendidikan menuntut pendidik, peserta didik, orang tua melek teknologi. Muncul berbagai aplikasi, tadi juga disampaikan oleh Pak Direktur sejak TK, sudah mulai bermain-main atau belajar online melalui kreativitas unlimited, juga terbangunnya komunikasi yang paling positif antara orang tua dan sekolah. Nah tentunya berangkat dari kondisi objektif tadi, maka pemanfaatan teknologi pendidikan dirasakan menjadi hal yang sangat strategis untuk mendukung terselenggaranya proses pembelajaran yang efektif dan menyenangkan di masa pandemi, bahkan di masa yang selanjutnya. Karena tadi juga kata Bu Dr. Nonong, ini entah kapan kita selesai dan mungkin nanti jadi hal yang utama teknologi pendidikan itu. Ini sangat mempengaruhi perkembangan pendidikan, baik proses pembelajarannya maupun dalam penyusunan kurikulum, apalagi untuk membangun sarana prasarana pendidikan yang memadai untuk mencapai tujuan yang mulia ini. Juga saya ingin mengingatkan kita semua bahwa di pandemi COVID juga saat ini kita sedang menghadapi di abad ke-21 ini tentunya yang ditandai dengan berbagai kecenderungan global. Setidaknya lah terdapat 3 kecenderungan penting yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Yang pertama berlangsungnya revolusi digital yang tadi juga setelah panjang lebar oleh Pak Direktur disampaikan, pengaruhnya semakin kuat, mengubah sendi-sendi kehidupan dari mulai kebudayaan sampai kemasyarakatan, bahkan termasuk di dalamnya adalah dunia pendidikan. Yang kedua juga semakin tegasnya fenomena abad kreatif. Tadi juga dipaparkan secara detail itu kan, menempatkan informasi, kreativitas, inovasi atau jejaring sebagai sumber daya strategis ya bagi semua. Juga yang ketiga terjadinya integrasi ya, belahan-belahan dunia yang semakin intensif akibat globalisasi. Hubungan multilateral, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, tentunya ketiga hal tersebut memunculkan tatanan baru, kebutuhan-kebutuhan baru yang berbeda dengan sebelumnya, yang harus ditanggapi dan dipenuhi oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Salah satu modal utamanya yang perlu disiapkan adalah, tadi juga kata Pak Direktur, adalah sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dan memiliki keunggulan kompetitif di era revolusi industri 4.0 saat ini. Sumber daya manusia yang perlu dipersiapkan bukan hanya untuk siswa saja, melainkan guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, pendidik satuan pendidikan non formal, dan seluruh praktisi pendidikan untuk terus belajar dan beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dan komunikasi. Institut Pendidikan Indonesia hadir di Sukabumi memberikan peluang tentunya kepada kita semua, seluruh peserta untuk melanjutkan pendidikan S2 jurusan teknologi pendidikan. Kami menyadari, khususnya di Kabupaten Sukabumi, Pak Direktur, Pak Dokter, kemarin juga ada permasalahan yang di kami karena memang ketika ingin teman-teman berkarir untuk menjadi pengawas misalnya dari kepala sekolah, juga banyak yang tersandung oleh kualifikasi pendidikannya. Ini tentu saja saya berpengharap bahwa teman-teman yang hari ini mengikuti kegiatan, baik itu guru, kepala sekolah, atau semua stakeholder, ini tawaran yang sebuah yang menggembirakan bagi kita. Tadi berbagai kemudahan secara digital tentu saja, ya,
ini banyak disampaikan oleh Pak Direktur tadi. Nah, saya kira ini jurusan ini memang sangat penting karena memang update dengan perkembangan zaman, dari mulai pengembangan kurikulum pendidikan dan pemanfaatan teknologi ya, terutama di dunia pendidikan yang juga berbasis teknologi dari sisi media. Nah, ini manfaat melanjutkan kuliah pun saya ingin sampaikan, selain juga memperdalam ilmu tadi kata Pak Direktur, tentunya berperan besar dalam meningkatkan karir. Kesempatan masa karir lebih panjang. Lalu memperluas jejaring networking, bahkan potensi meningkatkan penghasilan, karena begitu karir naik juga penghasilan naik gitu kan. Oleh karena itu, sekali lagi saya di sini menghimbau kepada teman-teman stakeholder pendidikan yang ada di Kabupaten Sukabumi khususnya untuk mengambil kesempatan melanjutkan studi ini dengan baik ya, dan ini sebuah peluang yang sangat bagus bagi rekan-rekan semua. Dan sekali lagi sebagai penutup, saya bangga hati ini dengan ingin menyampaikan selamat terutama kepada IP Garut, khususnya kepada Pasca Magister Teknologi Pendidikan melalui sebuah pantun Pak Doktor ini. Oh, lajeng. Ya, Pak Mamat memakai sepatu biru berjalan lurus menghadap ke depan. Selamat atas dibukanya jurusan baru, sukses selalu untuk teknologi pendidikannya. Nah, untuk peserta saya juga ingin memberikan pantun. Pak Hikmat menikmati sosis sapi, Kak Yogya melirik dan ikut lapar. Selamat mengikuti sosialisasi, semoga Anda tertarik dan mendaftar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau komunitas pendidikan itu luar biasa ini, keren-keren. Nambah lagi 2 SKS ini luar biasa. Nuhun Pak Kadis. Lajeng Pak Kadis Kota. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Asbahna wa asbahal mulkulillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulk wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairum ma fi hadzal yaum wa khairum ma ba'dahu wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dahu. Yang sama-sama kita hormati Direktur Sekolah Pasca Sarjana IP Garut, Pak Dr. Asep Nurjamin MPD. Yang saya hormati Ibu KCD wilayah 5 Kota Sukabumi, Ibu Dr. Hajah Nonong Winarini, yang sering sekali frekuensinya pertemuan dengan kami Dinas Pendidikan Kota terkait dengan banyaknya pekerjaan yang sama dan masalah yang sama. Yang saya hormati sahabat kami Pak Haji Muhammad Salihin SPD MMPD, Kepala Dinas Kabupaten Kota Sukabumi Wilujeng Tepang, Kang Haji. Yang saya hormati dan saya banggakan ini sahabat kami juga motivator juga dan sebagainya lah ini mah. Pak Dr. Haji Asep Deni. Dohon, Kak. Yang saya hormati dan saya banggakan rekan-rekan para peserta hadir di sini. Saya melihat para kepala sekolah, para guru yang telah sedang mengikuti kegiatan pada hari ini. Alhamdulillah berkat irodah inayah Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini kita masih diberikan iman sehat sehingga bisa hadir di sini di suatu acara yang memang dirancang tidak begitu lama, tapi ini maknanya luar biasa ya, maknanya luar biasa. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentu kepada kita yang setia mengikuti ajarannya hingga akhir zaman. Bapak yang saya hormati,
tadi oleh Pak narasumber dari Pak Direktur, Bu Dr. Nono, kemudian oleh Kang Haji Solihin juga banyak sekali permasalahan dan solusi-solusinya. Jadi masalah pendidikan di Jawa Barat ataupun di Indonesia pada umumnya demikian ya. Tadi disampaikan permasalahan, disampaikan solusi. Nah, ketika kami kemarin bertemu dengan Pak Dr. Asep Deni menyampaikan adanya sekolah pasca sarjana ya IPI Garut, ada program studi teknologi pendidikan. Wah, ini sesuatu yang akan menjadi solusi, saya sampaikan. Wah, ini mah kudu gancang-gancang lah, ini kudu buru-buru ya. Soalnya ini pada masa pandemi ini terus terang saja para guru itu banyak sekali tidak mampu ya. Jadi ada beberapa, maksudnya bukan banyak sekali. Ketika harus daring, ini dipaksa oleh COVID-19 itu ya. Akhirnya ini yang belajarnya itu pinteran keneh muridna dibandingkan dengan guru pada saat kita melaksanakan daring gitu ya. Jadi ada muridnya memang biasa gitu ya, nanya gadget dan sebagainya. Ketika ini kita harus lebih baik lagi daripada siswa-siswa yang akan kita ajar. Tentu kita juga harus selangkah lebih maju dibandingkan dengan mereka. Nah, ini ketika ada solusi dari pasca sarjana IPI Garut ini, saya harap bahwa ini untuk segera dilaksanakan khusus untuk di Kota Sukabumi atau di Kabupaten Sukabumi atau di wilayah lain. Nah, ini saya sampaikan kepada Pak Dr. Asep Deni, ini mah kedahengalan gitu. Akhirnya pada saat ini juga dilaksanakan kegiatan Zoom meeting seperti ini. Nah, ini adalah sebuah solusi tentu sebuah solusi, dan kami juga kemarin meminta kepada seluruh kepala sekolah untuk hadir di kegiatan ini, namun mungkin pada saat ini tidak terlalu banyak yang hadir. Banyak kegiatan-kegiatan yang memang program di Dinas Pendidikan itu kita tahu bersama lah. Setiap hari itu, setiap menit lah, mungkin bukan setiap hari lagi. Ini luar biasa kegiatan ini di sini, kegiatan ini di sini. Jadi saya sudah 9 bulan di Dinas Pendidikan Kota Sukabumi, jalan 10 bulan, ini frekuensinya luar biasa. Jadi kalau di tempat yang lain, saya di asisten Pak Haji Solihin, suratnya tidak terlalu banyak ya. Kalau di Dinas Pendidikan mah sigana teh kota saja yang kecil, Kang Haji ini satu hari numpuknya jika sakit tuh kamu di kabupaten, saya bayangkan Kang Haji Solihin seperti apa kan gitu ya. Oke. Bapak yang saya hormati, berkaitan dengan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Direktur, kemudian ada beberapa permasalahan yang disampaikan oleh Bu Dr. Haji Nonong dan solusinya juga tadi yang disampaikan oleh Kang Haji Solihin. Kemarin ketika Pak Wali Kota menyampaikan ini menutup acara latsar untuk CPNS ya, atau Pak untuk pada hari kemarin tanggal 6 ya, pesan beliau itu yang tidak saya duga adalah, kata Pak Wali, coba tingkatkan grade, kualifikasi dan kualitas saudara. Buru-buru ajukan permohonan izin belajar, itu yang disampaikan oleh Pak Wali Kota pada hari kemarin. Padahal saya tidak ngarewas kan gitu ya. Akhirnya saya juga motivasi kepada para guru ataupun kemarin pada CPNS bahwa untuk segera mengikuti program sekolah pasca sarjana bagi yang masih S1. Kemudian untuk yang sudah S2 dan sebagainya itu bisa melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Jadi ini motivasi dari kepala daerah juga kepada para kepala sekolah yang ada di Kota Sukabumi. Ini sudah luar biasa, dan beliau mengatakan akan saya cepat untuk menandatangani izin belajar dari saudara-saudara. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan. Ini terima kasih untuk Pak Direktur IPI Garut, terima kasih untuk Kang Dr. Asep Deni, terima kasih juga untuk Pak Haji Muhammad Solihin, kemudian untuk sahabat kami Ibu Dr. Nonong, juga terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk apa yang sudah disampaikan, dan tetap untuk rekan-rekan, para guru, para kepala sekolah untuk meningkatkan terus kualifikasi kita, kualitas kita, grade kita. Karena ini juga perintah agama, Allahumma jidni ilman. Jadi
kita harus memohon kepada Allah untuk selalu ditambah ilmu-ilmu kita. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Haji hatur nuhun, alumni Institut Pendidikan Bogor. Ini luar biasa ini. Teman-teman sekalian, sesi sekali lagi pun untuk para narasumber, hatur nuhun pisan, terima kasih, ini mengkayakan buat kita semua, membuat wawasan kita bertambah, karena tantangan masa depan adalah sangat luar biasa. Yang mau bertanya silahkan raise hand atau nulis di chat. Ada satu pertanyaan tadi yang sudah muncul di chat adalah, ini mungkin oleh Pak Direktur, nanti mohon dijawab, berkaitan alumni PAUD bagaimana. Ya, kemudian desain pembelajaran tadi berkaitan dengan teknologi pendidikan, walaupun di IP Garut adalah memiliki juga magister yang lain, yaitu Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, tapi banyak sekali permintaan dan ini adalah tantangan untuk masa depan, Magister Teknologi Pendidikan. Di dalamnya memang ada pengembangan kurikulum, pembelajaran berbasis teknologi, dan lain sebagainya. Nampaknya ini harus dijawab oleh Pak Direktur. Mangga Pak Direktur. Terima kasih, Bapak. Mohon diulangi Pak, tadi apa tentang yang desain pertama pembelajaran? adalah saya alumni PAUD katanya. Kalau melanjutkan ke teknologi pendidikan bagaimana katanya gitu. Oh iya. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak Haji Asep juga penanya ya. Tadi sudah disampaikan bahwa semua konten, semua materi itu diajarkan dengan menggunakan teknologi. Jadi apapun materinya, apapun makanannya, nah teknologi itu jadi piring. Pasti harus pakai piring begitu. Tidak ada makanan yang disuguhkan tanpa piring. Nah, jadi kalau kita analogikan, ada makanan, ada piring. Makanan itu konten, Bapak Ibu tadi ada basis ilmunya PAUD dan mengajar di PAUD. Tetapi materi-materi kepaudan itu harus diletakkan dalam piring. Dan piringnya itu tiada lain adalah teknologi. Nanti Bapak Ibu yang mengajar di PAUD bagaimana merancang sebuah teknologi, aplikasi teknologi yang bisa mudah diakses oleh siswa PAUD, begitu ya, tidak berbahaya, begitu, murah dan sebagainya. Insya Allah nanti arahnya akan ke situ, gitu ya. Jadi apapun makanannya, piringnya adalah teknologi, begitu ya. Terima kasih Pak Haji. Yang kedua ada pertanyaan tadi dari Bu Dr. Nonong, ini kan sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi desain kurikulumnya di teknologi pendidikan itu fokusnya kemana? Baik, terima kasih Bapak. Jadi yang pertama kita berharap mungkin nanti secara lebih terperinci ya oleh Ketua Program Studi, tetapi saya bisa menyampaikan bahwa tujuan utama kualifikasi yang harus dicapai oleh lulusan teknologi pendidikan Garut itu pertama adalah mereka memiliki kesadaran akan pentingnya teknologi pendidikan. Ya, jadi yang pertama adalah memiliki kesadaran akan pentingnya teknologi pendidikan. Kemudian yang kedua, bisa mengaplikasikan teknologi pendidikan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, mampu merancang proses pembelajaran yang berbasis teknologi pendidikan. Nah, tingkat advance-nya, begitu ya, ini tentu tidak semua, adalah merancang aplikasi karya sendiri. Dan ini sudah dibuktikan, Pak. Ada beberapa orang lulusan yang sekarang tenaganya dimanfaatkan oleh Kemendikbud. Ada beberapa orang lulusan kami yang sudah seperti itu ya. Terima kasih. Begitu Pak Haji. Jadi yang pertama adalah tidak boleh lulusan teknologi pendidikan tidak memiliki kesadaran akan pentingnya teknologi pendidikan. Kemudian yang kedua, tidak boleh lulusan teknologi pendidikan tidak mampu memanfaatkan atau menggunakan, mengoperasikan teknologi pendidikan yang sudah ada. Kemudian yang ketiga, yang itu advance itu mampu merancang.
gitu ya, proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi. Kemudian yang terakhir tingkat advance-nya adalah mampu membuat ya, merancang sebuah aplikasi berbasis teknologi pendidikan. Demikian, terima kasih Bapak. Atur nuhun Pak Direktur. Menambahkan saja teman-teman yang bertanya berkaitan dengan konten sebaran mata kuliah di Magister Teknologi Pendidikan, ada beberapa yang menjadi concern. Misalkan saja di teknologi pendidikan itu apakah belajar kurikulum? Ada, karena ada mata kuliah pengembangan kurikulum. Tentu pengembangan kurikulumnya ada pengembangan kurikulum berbasis pendidikan. Yang kedua adalah desain pembelajaran. Desain pembelajaran, betul. Desain pembelajaran ini kan dibutuhkan setiap mahasiswa yang mengikuti program Pascasarjana di Magister Teknologi Pendidikan itu ke depan untuk jadi guru, pendidik, pengawas itu memiliki kemampuan untuk membangun desain pembelajaran. Yang berikutnya adalah bagaimana melakukan multimedia pembelajaran. Ada mata kuliah multimedia pembelajaran disesuaikan dengan karakteristik di mana yang bersangkutan mengajar. Ya. Betul. Kemudian ada yang menarik juga bahwa bukan cuma berkaitan dengan teknologi pendidikan saja, tapi di dalamnya yang paling penting adalah membangun strategi kognitif dan teknologi pendidikan itu sendiri. Jadi ini bisa langsung masuk pada siapa yang kita layani, di tingkatan mana yang kita layani. Yang berikutnya ada yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran. Ini yang paling menarik adalah di program studi, di dalam program Pascasarjana Magister Teknologi Pendidikan ini ada inovasi pembelajaran. Ke depan ini merupakan sebuah tantangan bahwa setiap pengajar, setiap pendidik, setiap kita adalah harus melakukan inovasi pembelajaran yang disesuaikan bukan saja dengan aturan, tapi dengan karakteristik peserta didik kita. Yang berikutnya adalah juga ada knowledge management. Nah ini kelebihannya yang tidak dimiliki oleh yang lain. Yang terakhir ada praktek teknologi pembelajaran. Selain mata kuliah lain juga amat penting. Tapi kalau kita melihat dari sisi ini, maka alangkah tepat ketika program studi Pascasarjana Magister Teknologi Pendidikan ini bisa multidisiplin ilmu. Sebagaimana yang Pak Direktur sampaikan, ini piringnya, yang ramunya ada di piring itu, gitu. Yang pegang sendok garpunya kan para dosen, gitu. Jadi diramu bersama dengan para mahasiswa. Jadi itu teman-teman sekalian, ada yang mohon juga diisi, ada linknya. Kemudian apabila ingin bertanya lebih lanjut, ada admin, ada Kinan Mufti Diojani Hidayatullah, itu admin, untuk menanyakan via WhatsApp. Itu ada nomor WhatsApp-nya, bisa di save untuk bertanya secara teknis maupun untuk pendaftaran. Maka silakan yang mau raise hand, atau dari narasumber ada tambahan, dipersilakan. Boleh, Pak. Ya. Ibu Wadir masih hadir? Bu Wadir atau sudah ke kelas lagi? Boleh bertanya Pak Dokter. Ya, silakan. Dengan Pak siapa ini? Bentar lagi saya mengajar. Mohon izin supaya bisa. Oh, Pak Rizwan Sapari. Oke. Oh, Pak Rizwan. Oh iya, Terima dimunculkan. kasih Pak Dokter. Siap. Assalamualaikum. Ini Pak Direktur, Pak Rizwan Sapari ini guru aktivis, Pak. Alhamdulillah. Aktivis berbagai kegiatan kemanusiaan, sosial, bukan cuma di pendidikan. Ini keren, Pak. Ya. Terima kasih Pak Rizwan ya, dipertemukan ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Direktur IP Garut, Pak Dr. Asep, ini beliau adalah dosen dan guru saya. Kemudian Pak Kadis Pedanka Kota Sukabumi, Pak Cecep Mansur, alhamdulillah. Pak Kang Solihin, kemudian Pak Bu Dr. Nonong. Memang ada beberapa hal Pak yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, bahwa teknologi pendidikan mau tidak mau dari hari ini ke depan itu akan menjadi satu potensi yang sangat besar untuk dalam pengelolaan pendidikan ke depan. Karena pasca COVID-19 ini tentunya bukan hanya tatap muka saja proses pembelajaran itu, tetapi bisa jadi
ada kolaborasi antara offline dengan online di dalam proses pembelajaran. Sehingga saya pikir jurusan teknologi pendidikan ini menjadi sangat penting posisinya ke depan. Cuman kan persoalannya, kalau kami di tataran praktis seperti ini kan tentu akan menyangkut berbagai hal, Pak Dokter. Ya, saya pernah mengikuti juga S2-nya Pak Dokter Denny, tetapi tidak usai. Gitu. Jadi masih ada harapan untuk mengikuti lagi. Jadi ini ada harapan untuk mengikuti kembali. Saya tertarik, terus terang aja, saya tertarik dengan jurusan teknologi pendidikan karena saya sudah menganalogikan bahwa nanti kita akan menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran yang akan mendorong aktivitas anak untuk lebih aktif di dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan kalau persoalan pengembangan kurikulum kan sebenarnya ini kan bagian-bagian kecil lah dalam grand design kurikulumnya. Nah, makanya yang saya pertanyakan untuk Pak Direktur, karena kan hari ini pembelajaran mulai tatap muka. Nah, kemudian di Garut pun saya pikir sudah terjadi proses tatap muka. Nah, kalau kami yang berada di luar kota Garut, proses pembelajarannya seperti gimana? Apakah memang kami harus berada, jirimnya kami ada di kota Garut, ya, jasad kami harus ada di sana, atau memang ada metode lain yang diterapkan oleh katakanlah IP Garut ini, sehingga kami tidak meninggalkan wilayah setempat karena memang ada tanggung jawab juga sih yang dilakukan oleh kami. Kemudian yang kedua, ini kan orang selalu berbicara dalam konteks pembiayaan hari ini. Yeah. Karena kan apalagi orang yang kalau mahasiswanya adalah orang-orang yang sudah berumah tangga, ini tentu pertimbangan finansial itu menjadi penting, Pak Direktur. Apakah pendekatan seperti yang mana sih proses pembiayaan, pembayarannya seperti gimana sehingga ini tidak memberatkan juga bagi teman-teman nanti yang punya minat untuk ikut. Kemudian ada keringanan-keringanan yang diberikan oleh Pak Direktur karena situasi hari ini kan berbeda. Nah, ini mohon maaf saya berbicara dalam konteks ini. Kenapa? Sebab kan kita perlu ada kejelasan. Ya, perlu ada kejelasan sehingga ketika kita sudah ikut misalkan, kita kan sudah bisa memanajemen keuangan kita gitu. Sehingga ya Pak Dokter Denny lebih tahu lah kalau memang ya, kalau saya sudah ikut pasti pertimbangannya ada lumayan. Tapi yang penting kan pada akhirnya selesai terbayarkan semuanya pada akhirnya. Gitu. Cuman kan kadang-kadang ya Pak Direktur juga paham lah. Kami kan betot-betot yang segala rupa lah Pak Direktur. Gitu. Nah, ya paham. Terima kasih Pak Rizwan. Saya ingin ada pencerahan seperti itu. Terima kasih atas waktu yang diberikannya Pak Dokter Denny. Mudah-mudahan saya bisa belajar banyak dari beliau karena beliau ini terus terang aja adalah pengamat yang luar biasa menurut saya dan saya banyak berguru kepada beliau terus terang aja. Terima kasih Pak Asep Denny. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur bisa langsung silahkan. Mangga. Pak Haji Asep Denny ya. Kemungkinan ini Pak Rizwan ini mewakili teman-teman ya, pertanyaannya sangat generik ya dan itu pertanyaan semua orang sebenarnya Pak. Betul, bagus sekali Bapak mewakili ya. Baik, mengenai platform pembelajaran, jadi tadi sejak awal bahkan begitu Pak Asep Denny melakukan pendekatan dengan kami, kita basisnya di daring Pak. Tapi kita kan berbasisnya daring, tetapi tidak boleh juga sepenuhnya daring. Mengapa? Karena ketika kita berkonsultasi dengan LL Dikti, jadi kalau kelas yang secara penuh all out daring itu berarti namanya jarak jauh ya, distance. Dan itu harus punya kelas sendiri, Pak. Kita harus mengajukan prodi baru. Nah, kita tidak. Tapi tadi seperti saya paparkan Pak Rizwan ya,
Jadi kita manfaatkan ini selagi COVID, begitu kan? Selagi COVID itu, karena itu saya sebutkan kalau besok COVID-nya sudah dianggap normal, Bapak susah nanti kuliah itu. Ya belum, kalau tadi Bapak bicara dari segi pembiayaan itu bicara uang kuliah, kalau ngingking itu kan ada akomodasi ya Pak Rizwan, lebih mahal malah. Iya, kudu jajan kupat tahu, ngongkos dan segala macam. Betul, betul. Kalau ini kan bisa di rumah ya. Jadi oleh karena itu menurut saya ini adalah sebuah kesempatan besar, kesempatan yang baik. Kalau dilewatkan, saya tidak yakin ini akan datang kembali. Ya, nah begitu. Dari segi pembiayaan, mungkin Ibu Wadir lebih paham ya, Bu Wadir. Halo Bu Wadir. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wadir tentang pembiayaan ya supaya tentang jelas. Pembiayaan, ya saya jawab dulu. Tadi berkaitan dengan PAUD, ya, tadi diumpamakan piringnya adalah teknologi pendidikan gitu ya. Jadi di kelas yang sebelumnya dari kita sudah punya 18 angkatan. Rata-rata itu mungkin 50% itu non ketekpenan gitu ya, karena di sana itu ada PTI, kita sudah punya S1-nya PTI, kemudian ada komunikasi, sekarang ada komputer, kemudian ada sistem informasi, ada berbagai hal yang berkaitan dengan, tapi di balik itu juga ada yang agama, Ibu ya, jangan cemas. Kemudian ada PAUD, ada TK, ada guru SD, ada kepala sekolah, dan lain sebagainya, banyak lah Bu ya. Jadi jangan cemas, untuk alumni PAUD ini kita tampung bersama lah gitu ya. Kita punya piringnya, piring tekpen. Kemudian, nah ini berkaitan dengan tatap muka. Kita manfaatkan COVID ini. Nanti mungkin Profesor Denny sebagai Ketua Prodi akan menjelaskan secara rinci bagaimana hybrid system, kemudian mix, gitu ya. Jadi mungkin Anda Ibu Bapak ke IPI kali-kali lah gitu ya, nggak tahu di mana Pak Denny, ke lokasi Pak Denny lah yang ditentukan oleh Pak Dr. Asep Denny. Kemudian ya sebagian besar memang online ya. Nah untuk yang hybrid kita memasang alat lah gitu ya. Tapi mungkin untuk kelas ini kelas mitra, kalau dibilangnya kelas mitra Sukabumi mungkin ya Pak Asep Denny ya, karena kita kemarin sudah punya beberapa yang kelas mitra Kadungora, ada kelas mitra Lebih Goong, ini masih di wilayah Garut. Jadi ini bukan PJJ ya, yang tadi disebutkan kalau PJJ kata Prof. Uman harus ada prodi baru gitu, mana SK-nya gitu, kita kan enggak ya. Jadi kita mix aja, pembelajaran mix, jadi Pak Rizwan tidak perlu banyak hadir di Garut gitu ya. Iya, kita ke sana sekali-kali. Tapi sekali-kali Pak Rizwan juga harus ke Garut. Jadi seperti apa IPI itu, bukan hanya sekedar di tadi yang di video yang ditampilkan itu ya Pak ya. Nanti ketemu saya. Nah, berkaitan dengan pembiayaan, saya sudah kasih brosurnya ke Pak Denny. Profesor Denny, Asep Denny, amin. Siap, amin. Ya, sudah kasih brosurnya, biayanya di situ kan ada sekitar 30 jutaan ya Pak ya. Itu sampai selesai. Dan itu bisa dicicil. Nah, itu kata kuncinya Pak Rizwan, dicicil. Iya, gitu ya. Di ini juga di reguler apalagi ya itu ada yang begitu, dicicil aja Pak ya. Nanti mungkin Pak Profesor Dr. Denny Asep Denny akan memberikan rinciannya berapa secara pasti, dan ini juga ancar-ancarnya sekitar segitulah, segitu dan bisa dicicil. Kemudian nanti kita rempuk bersama dengan Bapak Rektor, kemudian Bapak Wakil Rektor 2 berkaitan dengan keuangan. Pak Rizwan tenang aja, seperti panci kita dicicil. Siap. Saya gini, Bu Dr. Jamilah, terima kasih. Ingin menambahkan Pak Rizwan sedikit saja. Jadi berkaitan dengan kelas yang insya Allah akan terbangun ini, pertama tadi disampaikan maksimal di 2,5 tahun. Tapi
punya program itu adalah 4 semester. Kalau 1 semester itu tadi biayanya sebenarnya tidak berbeda antara yang di kampus yang di sana maupun daring yang ada di sini. Jadi itu yang pertama. Jadi kurang lebih lah sekitar 1 semester itu paling murah untuk program magister itu di sekitar 5 juta, bahkan biaya pendaftaran aja hanya 300, Pak. Jadi itu pun bisa dicicil, kecuali pendaftaran mungkin nggak dicicil ya. Matrikulasi juga kalau di perguruan tinggi lain ada yang 1,5 juta, 2 juta, di IP Garut hanya 500 gitu. Itu jadi sebenarnya kalau dari sisi akreditasi jauh lebih tinggi, bahkan lebih tinggi kualitasnya menurut saya akreditasi dibanding dengan biaya yang ada gitu kan. Itu bahkan beberapa perguruan tinggi seperti UBINUS kan sudah menyelenggarakan daring gitu, walaupun yang hampir 90% lah ya. Kemudian perkuliahan daringnya itu setiap Jumat dan Sabtu. Jadi sebenarnya tidak mengganggu, kan tadi Bu Kadis, Pak Kadis juga menyampaikan tidak mengganggu proses belajar mengajar kita di tempat. Kemudian tetap mukanya kan tetap langsungnya bisa di kampus pusat, bisa saat ujian kita, karena harus tahu kampus juga. Di Sukabumi nanti kita tempatkan sesekali datang ke Sukabumi biar kenal juga langsung dengan teman-teman sekalian. Kemudian untuk yang sekarang penerimaan mahasiswa itu sampai akhir Oktober. Untuk yang di sini, karena kenapa? Karena harus masuk di dalam PDPT di semester ganjil di 2021. Jadi itu supaya teman-teman juga bisa nyaman untuk menguruskan izin belajar nantinya. Jadi itu Pak Ridwan, asik saja, bahagia saja, sampaikan saja, ajak saja teman-teman untuk kebaikan ini, untuk kebaikan masa depan. Dokter, Pak Direktur, sebenarnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Pak Direktur menunjuk orang yang sangat tepat, karena beliau ini terus terang aja memang selalu mengelola proses pembelajaran pembelajaran seperti ini, sehingga kalau beliau yang berbicara saya mah udah nggak hariwang lagi lah kalau dalam data nama. Jadi saya tinggal menghadap beliau, tinggal daftar, selesai kan, tinggal gitu aja. Cuman mungkin tinggal kalkulasi. Terima kasih Ibu. Siap. Terima kasih Prof. Terima kasih Pak Rizwan. Sampai ketemu nanti di Ya. Garut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, para narasumber, waktu sudah menunjukkan lebih dari waktu yang ditentukan. Pak, saya komen dari tadi Raisen nggak bisa. Ini Pak. Masih ada yang ingin menyampaikan para narasumber? Okay. Kalau tidak kita tutup, nanti ditindaklanjuti. Ada Pak satu lagi Pak. Mangga silakan. Saya sudah Raisen Pak. Mangga, nggak kelihatan. Oh silakan. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rustandi. Tugas di cabang Dinas Pendidikan Wilayah 5 Alhamdulillah Sukabumi. Tugas saya, jabatan saya sebagai pengawas Pak. Pengawas sekolah gitu. Siap Pak Ade. Aduh, yang terhormat Pak Dirut IP, kemudian juga yang kami hormati Bapak Kadis Pendidikan Kabupaten dan Kota, dan juga yang kami hormati pimpinan saya Ibu Nonong, salam sehat Bu. Dan rekan-rekan semua yang saya banggakan. Ya, sebenarnya tadi sudah habis sama Pak Rizwan, sudah dikemukakan semua, juga sama Pak Kadis, sama Ibu juga sama begitu. So, barangkali begini, kebetulan saya kan tugas saya di lapangan ini Pak. Sehubungan tadi ada sedikit kata mengenai kompetitor yang disampaikan Pak Dirut ini. Jadi begini Pak, kepada teman-teman semua ini, ya sekarang ini menghadapi revolusi 4.0 ini, ya tentunya ini berdampak juga kepada kita ya SDM atau anak bangsa untuk mempersiapkan diri menjadi calon pemimpin di masa akan datang. Tadi disampaikan juga oleh Kadis Kota bahwa sekarang ini anak PAUD juga sudah mengenal teknologi. Nah ini untuk itu maka saya ini sangat merespon sekali, berharap sekali kepada IP ini yang mempersiapkan program teknologi pendidikan, ya, agar dapat nanti mempersiapkan para pemimpin-pemimpin yang betul-betul mampu untuk menghadapi tantangan masa depan. Ya, permasalahannya adalah begini Pak. Saya juga ini sudah bagus sekali. Ini tadi dari beberapa pemegang kebijakan, Ibu Kadis Provinsi, Kadis Kota dan Kabupaten. Saya rasa ini juga perlu direspon Pak. Nah, tinggal kita sepakati saja. Pertama adalah tadi bahwa
kedepannya ini calon pemimpin di dunia pendidikan buat kebijakan baru bahwa minimal S2 gitu. Apalagi dan ini sangat kepada teman-teman yang generasi Y dan Z ini harus dipertimbangkan matang-matang ini ya untuk jurusan teknologi ini. Nah ini harus kita persiapkan bahwa syaratnya adalah S2 tadi gitu. Kemudian juga begini Pak, di lapangan ini saya kebetulan di wilayah selatan Pak. Ini banyak sekali sekolah-sekolah swasta yang telah membentuk kaderisasi pemimpin sekolah Pak gitu Pak. Cuma permasalahan tadi bagaimana caranya gitu kan ini. Nah sekarang ada IP gitu. Nah ini. Nah tadi sudah juga dijawab bahwa dalam kondisi pandemi ini bingung kita ini. Apakah teknis nanti adalah kita di kelas jauh atau gimana? Ya. Karena tadi kita kan terlalu jauh kalau untuk ke Garut begitu. Nah ini untuk itu yang saya inginkan ini kejelasan dari Pak Dirut ini bagaimana kalau ada teman-teman ya bukan sudah ada ini Pak yang bertanya pada saya Pak ini mereka ingin sekali melanjutkan pada S2 ini. Nah di wilayah-wilayah yang Jampangan, wilayah selatan dan sebagainya itu barangkali Pak sekali lagi pada teman-teman ya sekarang tolong ini jadi solusi juga untuk IP ini untuk kita bersaing nanti di masa yang akan datang. Barangkali itu saja Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan kebijakan nanti salah satu narsum dari Kepala Dinas mungkin ya Pak Ade luar biasa ini. Sarannya keren ya untuk S2 dipertimbangkan. Berkaitan proses pembelajaran nggak menjadi sulit nampaknya tadi disampaikan karena daring Pak. Jadi jauh di pedalaman sekalipun Bapak di wilayah selatan insya Allah seperti hari ini tidak ada kendala jaringan gitu kan, perkuliahan tetap insya Allah bisa dilaksanakan. Jadi itu Pak, barangkali Pak Direktur mau menambahkan silakan. Ya, terima kasih ya Pak Ade Rustandi, bagus sekali. Dan apa yang harus Bapak lakukan sekarang adalah memotivasi, mensupport teman-teman untuk daftar. Ya. Jangan dulu terlalu berimajinasi nanti ya. Takut begini, takut begitu, itu nggak jadi nanti ya. Udah langsung hubungi Pak Haji Asep Deni, kemudian bagaimana cara mendaftar, nanti keberatan-keberatan itu disampaikan. Karena kalau saya belum apa-apa sudah menjanjikan kemudahan itu tidak bagus Pak. Ya, nanti Pak Haji Asep Deni yang akan bicara ya dengan Ketua Prodi, dengan pihak kurikulum di sini ya. Bagaimana nanti caranya supaya Bapak Ibu perkuliahan tetap tidak harus meninggalkan tugas, intinya kan begitu Pak. Ya. Itu sudah disiasati dan sudah dipikirkan matang oleh Pak Haji Asep Deni ya. Bahkan mungkin jadi prasyarat kerjasama ini ya Pak Haji. Ya. Ya, terima kasih Pak Haji. Sampai Pak. Apa yang harus dilakukan? Segera mendaftar aja gitu aja lah. Ya, terima kasih Pak. Pak Ade bisa mengirimkan nomor WA Pak Ade atau para peserta lain ke Kinan ya, sudah ada di chat di situ, silakan disimpan. Nomornya sudah ada ya. Nomornya ada di chat, silakan dilihat yaitu nomor Kinan. Di nomor WA-nya ada. Jadi bisa di WA kalau butuh formulir pendaftaran dan sebagainya itu bisa, karena dalam bentuk PDF semuanya sudah disiapkan ya. Kemudian brosur juga sudah disiapkan dalam bentuk PDF, tinggal mengajak teman-teman. Nanti kita ada rencana pertemuan tatap muka langsung di Sukabumi lebih dahulu teman-teman untuk mendapatkan penjelasan lengkap berkaitan kurikulum dan lain sebagainya. Jadi gitu Pak Ade, nggak usah khawatir, nanti diundang oleh kami melalui admin, melalui Kinan. Nanti teman-teman yang berminat untuk mendapatkan penjelasan yang lebih lengkap dari mulai kurikulum, kemudian biaya, kemudian proses pembelajaran, kemudian izin belajar, kemudian berapa kali kita harus bertemu dalam satu semester, berapa kali juga kita harus ke kampus utama, itu semuanya kita akan jelaskan. Jadi intinya nggak usah khawatir, insya Allah bisa berjalan dengan sangat bagus kolaborasinya. Nuhun Pak Ade. Ya,
teman-teman sekalian, terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini memberikan manfaat besar untuk kemajuan pendidikan ke depan. Terima kasih kepada Pak Direktur, Ibu Dr. Jamila, kemudian Pak Ibu Dr. Nonong, kemudian Pak Kang Haji Solihin, kemudian Kang Insinyur Cecep Mansur, atau nuhun semua narasumber. Sekali lagi penghargaan tiada terkira, apresiasi buat teman-teman dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia pendidikan. Ini adalah kewajiban kita semua, dan IPI hanyalah salah satu perguruan tinggi, dan IPI menyediakan fasilitas itu untuk ikut bersama-sama meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan. Terima kasih kepada para peserta, Pak Rizwan Safari yang sudah bertanya, dan teman-teman yang lain, Pak Ade juga sama. Silahkan disimpan nomornya untuk bertanya, komunikasi lebih lanjut. Nanti juga kami akan terus berkomunikasi dengan KCD 5 Distrik Jawa Barat, kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota, untuk membangun komunikasi dengan teman-teman sekalian. Itu saja, terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji, nyaturkeun nuhun, abdi pada langsung ke kelas ya. Abdi sami pada langsung ke kelas pada nih. Abdi kita. Abdi Widi kata daya mah.